Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Demikianlah dikatakan di sana. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari yang keenam. Bahkan dikatakan Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh dan memberkati hari tersebut. Dari sana kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan tidak hanya bekerja untuk menciptakan, namun juga adalah memberkati setiap ciptaannya. Setelah selesai menciptakan alam semesta dan segala isinya yang dilakukannya selama 6 hari, maka pada hari yang ketujuh berhentilah Allah. Pada hari ketujuh itu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu dikatakan pada ayat hari ini, Allah memberkati hari itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka sungguh luar biasa, dari sana kita bisa melihat, pertama, Tuhan sebagai pencipta, ia tidak hanya menciptakan saja. Lalu setelah selesai dia ciptakan, lalu dilepaskan begitu saja. Seperti yang dilakukan oleh seorang tukang jam. Setelah dia selesai membuat jam, lalu menjualnya, maka ia tidak lagi mencari tahu apa yang terjadi dengan jam yang dibuatnya itu. Ketika jam itu rusak, maka tidak ada lagi tanggung jawabnya. Berbedalah dengan Allah. Allah setelah selesai menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baru Allah terus bekerja dan berinteraksi, melakukan segala sesuatu terhadap umatnya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah berita sukacita yang sungguh luar biasa bagi kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir lagi dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah terus bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel, yaitu Allah yang terus hadir di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan Allah beristirahat. Kata beristirahat di sini sering kita artikan sebagai berhenti sejenak untuk melepaskan lelah. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Allah sedang lelah berhenti dari kegiatan penciptaannya? Tetapi sesungguhnya bukanlah demikian. Allah berhenti beristirahat bukan karena dia telah lelah, tetapi dia berhenti pada hari ketujuh adalah untuk menunjukkan bahwa karya penciptaannya itu telah selesai dan sempurna. Maka berhentinya Allah pada hari yang ketujuh memberikan sebuah struktur waktu bagi kita manusia, yaitu ada 7 hari dalam seminggu. Selama 6 hari kita diperintahkan untuk bekerja.
Sementara pada hari ketujuh, kita wajib berhenti dari segala pekerjaan kita untuk kemudian beristirahat. Bukankah cukup banyak waktu yang diberikan pada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Hari ketujuh itu adalah hari pemulihan bagi diri kita secara keseluruhan. Hari saat kita bisa berhenti dari rutinitas yang bekerja selama 6 hari, di mana kita dapat dipulihkan kembali, di mana kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita bisa menjaga keutuhan dalam suasana sukacita di tengah-tengah keluarga. Maka dengan demikian kita memasuki hari berikut, kita bisa merancang dan kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Maka janganlah kita abaikan pola yang demikian. Allah telah melakukannya itu. Maka kita juga harus melihat kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk menata kehidupan ini. Bila kita tidak peduli, berarti kita mengurangi semangat baru kita dalam berkarya. Padahal Allah telah memberikan pola yang baik itu. Pola yang begitu penting bagi kesehatan dan produktivitas kita dalam berkarya. Mungkin saja kita memiliki pekerjaan yang tidak mudah kita mengambil hari istirahat pada hari Minggu. Namun prinsip yang jelas, ambil waktu bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga, bagi persekutuan Anda dengan Tuhan dan dengan sesama. Lalu yang ketiga, kita sebagai orang Kristen, hari perhentian itu kita rayakan pada hari Minggu. Adalah hari kemenangan bagi kita. Ketika Yesus telah mengalahkan kematian itu, yaitu Dia bangkit pada hari Minggu, maka kita ambillah kesempatan itu sebagai sebuah pesta rohani untuk mensyukuri kemenangan kita atas kebangkitan Yesus. Maka marilah kita memakai hari-hari kita sebegitu baik dalam kehidupan ini. Namun jangan lupa, pakailah satu hari yang istimewa, yaitu pada hari Minggu, pada hari yang ketujuh bagi kita pada saat ini, untuk beristirahat, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyegarkan kembali kehidupan kita. Tuhan yang memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu boleh mengajari kami untuk memakai hari-hari kehidupan kami dengan penuh dengan rasa tanggung jawab. Kami bekerja selama 6 hari untuk mencari nafkah kehidupan kami, untuk menata kehidupan kami. Lalu ada satu hari yang istimewa yang Tuhan izinkan bagi kami untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekaligus kami pakai menjadi sebuah kesempatan untuk beristirahat sejenak, untuk memulihkan semangat kami, untuk melangkah pada hari esok. Maka berkatilah kami Tuhan, biarlah kami juga menghargai segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah terus bersama-sama dengan kami. Allah terus memberkati setiap hari-hari kehidupan kami. Amin.